Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, perkenalkan nama saya Fajar Rahmat. Saya mahasiswa Magister Manajemen Inovasi di Universitas Teknologi Sumbawa. Di dalam video ini saya akan mencoba berbagi pengalaman tentang usaha rumahan kami, yakni penyewaan baju adat. Baik pemirsa, seperti kita ketahui di Kabupaten Sumbawa ini, khususnya suku Semawa itu adalah tentu punya adat, budaya, seni, budaya tersendiri juga dengan pakaian-pakaian adatnya. Dan kebanyakan kita mungkin juga di daerah-daerah lain, tidak hanya di Kabupaten Sumbawa tetapi di daerah-daerah lain juga, tentu ada momen-momen tertentu yang mengharuskan menggunakan baju adat gitu. Anggaplah misalnya kalau kami di Kabupaten Sumbawa ini ada momen-momen pada saat ulang tahun Kabupaten Sumbawa, kemudian pada saat ulang tahun Provinsi Nusa Tenggara Barat, ataupun juga pada saat hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ya, yang dilaksanakan setiap tanggal 17 Agustus. Kemudian banyak momen-momen lainnya. Itu momen-momen hari libur nasional atau kegiatan daerah, ada juga pada kegiatan-kegiatan daerah atau kegiatan-kegiatan adat budaya di Kabupaten Sumbawa sendiri. Anggaplah misalnya momen pernikahan, ya, resepsi perkawinan, dan lain-lain. Apalagi di momen pernikahan itu biasanya ada banyak tahapan yang harus dilalui oleh calon mempelai pria ataupun calon mempelai wanita. Dan momen inilah yang kebanyakan wanita-wanita Sumbawa maupun kaum lelakinya juga menggunakan pakaian adat. Nah, inilah yang kami lihat sebagai sebuah peluang gitu. Sebagai sebuah peluang untuk membuat usaha penyewaan baju adat ini. Nah, dari situ kami memulai ide ini dan mulai langsung mengaplikasikannya. Sekitar 14 tahun yang lalu. Ini sudah berjalan 14 tahun yang lalu. Kami mulai hanya dari sebuah kain, ya, sebuah kain yang kami dapatkan di teman. Artinya bisa kami katakan ini hampir nol budget modal gitu. Dari selembar kain ini kami meminta kepada mertua kami untuk menjahitkan, untuk membuat sebuah baju adat wanita Sumbawa. Namanya Lamung Pini. Nah, ini Lamung Pini ini adalah pakaian adat wanita Sumbawa. Setelah dijahit, ternyata masih butuh renda. Kami pun berkeliling ke rumah teman dan menemukan renda gitu. Akhirnya kami berikan renda ini kepada sang mertua dan mertua kemudian menjahitnya, sehingga menjadilah sebuah Lamung Pini atau baju adat wanita Sumbawa. Dari satu baju adat ini disewakanlah kepada tetangga saat itu yang akan melaksanakan perpisahan sekolah. Nah, dari jasa penyewaan yang sekali ini, kemudian ada yang kedua kali, ada yang ketiga kali, dan terus. Tetapi hasil penyewaan ini tidak langsung kami gunakan gitu.
tapi hasilnya langsung kami belikan lagi bahan-bahan yang lainnya. Jadi 1 sen pun tidak kami gunakan. Jadi hasilnya langsung kami belikan bahan. Dan kebetulan bahan-bahannya ini berupa kain-kain seperti yang terlihat di sini ya. Itu masih cukup atau relatif mudah dicari di sini. Banyak di toko-toko di Sumbawa ini ada. Macam-macam, jadi tokonya juga beragam gitu. Masih banyak alternatif untuk kita mencari. Jadi kita carilah itu, dan itu terus berlangsung sehingga usaha yang kecil dari satu baju adat wanita Sumbawa ini seperti gunung es dia, seperti gunung es sehingga semakin sehingga menjadilah seperti ini. Bahkan ini hanya sedikit dari yang terlihat, ini sedikit dari sekian banyak yang kami punyai. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, lalu seperti apa strategi pemasaran dan yang kami lakukan? Awal-awalnya sih memang tidak begitu gencar, ya, karena melihat tingkat kebutuhan penyewaan baju adat Sumbawa ini cukup tinggi. Bahkan sekarang ini kami sering mendapat pesanan itu dari beberapa hotel berbintang bahkan yang ada di Kabupaten Sumbawa ini. Setiap 17 Agustus itu tetap pasti menyewakan di kami. Nah, ada pemasaran dari mulut ke mulut. Secara tidak langsung, setiap yang memakai, setiap yang menggunakan jasa ini, itu kami tampilkan di media sosial. Apakah itu melalui Facebook, ada Instagram, ada TikTok, dan macam-macam. Nah, jadi yang mengenakan pakaian inilah yang langsung menjadi anggaplah sebagai modelnya gitu. Jadi kami hanya tinggal mereka pada saat mereka menggunakan, di foto atau mungkin ada video pada saat kegiatan berlangsung, dan itulah yang kami tampilkan. Dan di situ baru tertera mungkin nama kami ataupun nomor yang bisa dihubungi jika para pemirsa yang ingin menggunakan jasa penyewaan baju adat ini. Nah, terkait dengan rantai pasok. Rantai pasok ini alhamdulillah sampai sekarang mungkin dengan usaha ini cukup tidak menemui kendala, karena segala macam kebutuhan ini ada di toko gitu. Jadi gampang dicarinya, mulai dari kain, renda, dan segala macamnya. Apa saja yang ada yang kami sewakan itu banyak ya. Ada pakaian adat Semawa itu mulai dari Lamung Pini tadi itu ya. Kemudian ada keri alang. Nah, kenapa keri alang ini selalu menjadi barang yang selalu disewakan di setiap momen itu? Karena keri alang ini sepertinya menjadi dasar dari pakaian-pakaian adat yang lain. Keri alang atau keri alang ini memang untuk harganya cukup mahal ya, cukup mahal karena mungkin proses pembuatannya yang cukup rumit, tidak gampang gitu. Jadi bukan pabrikan tapi benar-benar hand weaving gitu. Jadi kerajinan tangan, hasil tenun, sesek. Nah, ini yang membuat dia cukup mahal kalau untuk dibeli. Nah, sehingga banyak orang yang kemungkinan lebih nyaman untuk sekedar menyewa saja dibandingkan membeli gitu. Nah, inilah peluang yang kami lihat untuk melaksanakan usaha ini gitu ya. Selain itu ada juga sapu ya, sapu yang dikenakan di kepala. Kemudian ada juga lambung adat itu yang khusus untuk pria juga ada kebaya Semawa, ada kebaya nasional. Jadi atribut-atribut menari, juga aksesoris-aksesoris baju adatnya. Nah, baik para pemirsa, jadi bahan yang kami beli itu lagi-lagi
kami menggunakan jasa mertua kami ini yang menjadi sekaligus menjadi tenaga kerja gitu, menjadi partner lah gitu, menjadi partner kerja ya. Bahan kami beli, kemudian kami serahkan ke beliau dan beliaulah yang menjahit ya, beliaulah yang menjahit, kemudian jadilah beberapa. Bahkan dalam hal ini istri saya juga sangat kreatif dalam hal membuat bandu apa segala macam dan menempelkan payet-payetnya itu ya. Jadi kebetulan istri saya langsung yang melakukannya gitu, juga yang langsung mendesain. Nah, jadi istri saya langsung yang mendesain baju-baju ini. Nah, kemudian target pasar kami ya memang tadi seperti masyarakat umum ya, masyarakat umum, pelajar, remaja putri, terutama pada event-event, setiap ada event-event budaya di Kabupaten Sumbawa ataupun event-event nasional gitu ya. Jadi alur rantai pasoknya itu adalah dari toko bahan yang sudah tersedia ya, di toko-toko kain tentunya, di toko-toko kain ya. Apakah itu benang dan segala macamnya kita beli, jahit dan kemudian seperti yang terlihat di belakang saya ini. Baru tinggal kami promosikan tentu melalui kami mengandalkan melalui media sosial maupun melalui dari mulut ke mulut begitu. Kemudian apakah ada permasalahan, identifikasi masalah? Sejauh ini kami belum, yang kami rasakan itu permasalahannya itu adalah ada mungkin pada waktu ya, karena kami, istri saya juga sebagai ASN ya, menjadi guru ya, guru sekolah dasar, sementara saya juga mempunyai kesibukan lain juga sebagai akademisi ya, sehingga ini kadang-kadang tidak bisa fokus kami jalankan gitu. Misalnya ketika ada orang yang ingin meminjam, kadang-kadang kami sedang berada di kantor masing-masing begitu. Jadi kendalanya ada pada itu. Kadang-kadang juga yang sedikit kami temui itu ketika sudah ada di peminjam, barangnya agak susah kembali gitu. Tapi dengan komunikasi yang baik melalui telepon biasanya bisa kita atasi gitu. Nah, baik para pemirsa, jadi solusi dari tantangan-tantangan tadi itu ya komunikasi yang baik kami dengan pelanggan gitu. Terkait dengan waktu juga ketika kami berkomunikasi dengan para pelanggan itu bahwa jika mereka ingin menyewa, maka menunggu kami sepulang dari kantor bisa pada sore hari atau malam hari. Nah, jadi begitu para pemirsa, yang relatif usaha kami ini hampir bisa saya katakan hampir tanpa modal ya, karena hanya benar-benar karena ada kemauan yang keras dari kami ya. Kami mulai dengan hanya satu buah lamung pene ya, dan sehingga sampai saat ini sudah seperti ini kondisinya. Baik, terima kasih para pemirsa, semoga bermanfaat. Kami berbagi informasi ini bisa juga untuk mungkin diaplikasikan, bermanfaat bagi masyarakat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.